Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau di malam hari ini kita kembali dihantarkan untuk mengikuti bakti ibadah tengah minggu kita. Saat ini kita mau meletakkan seluruh penghidupan kita mau meletakkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang beribadah menyembah Tuhan. Sebab kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, sebab kita bersepakat bersatu hati untuk beribadah dan menyembahnya. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mari kita sembah Tuhan dengan lagu pujian, Bapa yang kekal. Terima darimu
Haleluya. Terpujilah ya Engkau, Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna, tiada lain ya Tuhan, hanyalah Engkau. Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, kasih yang begitu besar, sehingga Tuhan kami ada, sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sidang jemaat-Mu, untuk kami kembali datang, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kami memohon, kiranya Engkau melayakkan kami, menyucikan dan mentahirkan kehidupan kami dengan kasih-Mu. Kiranya urapan-Mu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Hingga saat kami ya Tuhan, dengan bertekad, bersekutu untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan jamahan-Mu ada ya Tuhan, melingkupi kehidupan kami. Di saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, kuasa puji-pujian itu ya Tuhan, boleh ada memenuhi hati kami, memenuhi ya Tuhan ruangan di mana kami melakukan bakti ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami di malam hari ini dapat menjadi kesaksian dan kepujian bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kiranya urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupan mereka Bapa. Sehingga bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaan, tapi semuanya ya Tuhan, setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya adalah karena anugerah-Mu saja. Sehingga biarlah kiranya Tuhan, di saat mereka melayani akan Engkau, mereka boleh dengan segenap hati, segenap jiwa, meletakkan kehidupan mereka, membawa setiap pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu. Sehingga ya Tuhan, semuanya Tuhan, pelayanan kami dan bakti ibadah kami, itu dapat menyenangkan hati-Mu saja. Kau yang memimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Berkuasalah Tuhan, bertakhtalah Tuhan di atas setiap puji-pujian kami. Demikian juga ya Tuhan, Kau yang akan berbicara kepada kami dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami, mempersatukan kami dalam setiap pujian, pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Kami sudah siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa saudara, ada haleluya? Haleluya. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, yang senantiasa selalu ada, berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita mau senantiasa meninggikan Tuhan, kita mau senantiasa memuji nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita agungkan Tuhan dengan lagu pujian. Yesus, Kau sungguh baik.
katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Di sepanjang kehidupan kita, mari kita mau senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima semua pujian dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, mari kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau meluapkan rasa kegirangan kita akan setiap kebaikan Tuhan, atas setiap penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita mau katakan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus.
pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Katakan, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Kita mau semakin cinta kepada Tuhan Yesus, semakin dalam dan semakin dalam lagi kita mencintai kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bejana kehidupan kita. Dan sambil mengundang untuk firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam
di pertengahan ibadah kami ya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian, pengagungan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, setiap pujian itu Bapa dapat naik ke haribaanmu yang kudus dan dapat menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan, Kau tanamkan dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus Kristus, untuk mau Tuhan mencintai akan Engkau, mau senantiasa memuji dan memuliakan namamu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, kami meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan, agar semuanya Tuhan boleh tertuju kepada pemberitaan firman-Mu. Sebab kami rindu ya Tuhan, setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami di malam hari ini dapat kami dengar dengan baik. Kami simpan firman itu di dalam kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sebab kami rindu lewat kehidupan kami Bapa, kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan juga hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Urapan-Mu hadir ya Tuhan di dalam segenap kehidupannya. Kau yang mengurapi setiap lidah perkataannya, sehingga bukan dengan kebiasaan hamba-Mu atau kebiasaan hamba-Mu dalam melayani firman-Mu, tapi biarlah Tuhan, setiap firman yang keluar daripada mulutnya, semuanya berasal daripada Engkau saja. Dan semuanya berkuasa ya Tuhan, sebab Roh Kudus-Mu yang berfirman kepada kami di malam hari ini. Sehingga baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, kami sama-sama terberkati lewat kebenaran firman yang akan disampaikan di malam hari ini. Lingkupi ya Tuhan tempat di mana kami mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan kuasa kegelapan mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah para malaikat-Mu Tuhan hadir, membentengi tempat, membentengi hati dan pikiran kami, membentengi kehidupan kami, sehingga firman yang akan disampaikan pada saat ini dapat kami terima dengan baik dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom. Puji bagi nama Tuhan saat malam hari ini, oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, di mana diberikan waktu yang terbaik bagi kita, untuk kita datang beribadah bersama-sama dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan saat ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul dan hari-harinya seperti orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Amin. Judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat perikop dari pembacaan kita dalam kitab Ayub ini adalah hidup yang berat. Perikop ini dapat kita pelajari bahwa hidup manusia itu tidak luput daripada kehidupan yang berat. Beban berat ini berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh umat manusia dalam dunia ini. Beban berat
kadangkala menimpa dalam kehidupan manusia melalui masalah ekonomi, kesehatan, masalah rumah tangga, keuangan, dan yang lain-lain. Tapi pada saat malam hari ini, kalau kita membaca daripada pembacaan kita dalam kitab Ayub ini, apa yang menjadi respon daripada Ayub dalam menghadapi hidup yang berat yang menimpa dirinya? Berbeda dengan sikap yang dimiliki oleh istrinya. Tetapi Ayub menunjukkan sikap yang tidak pernah putus asa dan menyerah. Sekalipun dalam kehidupan Ayub banyak persoalan besar yang menimpa dalam hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana riwayat seorang Ayub, dia adalah seorang orang kaya di tanah Uz. Dia memiliki harta benda yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi Ayub mengalami permasalahan, yaitu kehilangan semua harta benda, kematian anak-anaknya, dan sakit penyakit yang kunjung tidak sembuh menimpa dalam kehidupannya. Kita tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Ayub itu ada orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, tapi iman dia diuji oleh Allah. Bagaimana Ayub menghadapi segala persoalan yang sangat besar yang menimpa kehidupannya. Dia hanya berharap kepada Tuhan, dia bergumul hanya kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan adalah satu-satunya sumber segala sesuatu. Setiap orang yang percaya, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, ketika dia berbeban berat, dia harus datang kepada Yesus sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan dalam Matius ayat 28, firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak akan luput dari apa yang dinamakan dengan beban hidup. Bagaimanapun kondisinya, setiap manusia itu pasti mengalaminya. Beban hidup harus ditanggung meskipun dalam pelaksanaannya ada perbedaan-perbedaan antara sesama manusia, porsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus datang kepada kita dan mengajarkan kepada kita, ketika kita berbeban berat, kita harus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ini adalah undangan khusus bagi kita orang yang percaya. Setiap kita mengalami beban berat, mari kita datang kepada Yesus. Inilah yang menjadi penjabaran dari Injil Matius 11 ayat 28 itu. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Yesus dengan hati nurani yang murni, maka kita akan diberi kelegaan. Pertanyaan malam hari ini bagi kita, bagaimana kita mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan?
Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Yesus, belajar kepada Yesus, dan percaya berserah hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus katakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kita juga harus senantiasa memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, kita percaya segala ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini, hidup adalah perjuangan. Kalimat yang tidak asing lagi di telinga kita masing-masing, setiap kita yang ikut dalam ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Tentu kita sebagai kita manusia, kita harus memiliki perjuangan. Perjuangan itu harus kita miliki saat kita masa kanak-kanak, kita menjelang dewasa, kita harus memiliki perjuangan. Begitu juga saat kita berada dalam pendidikan, kita harus memiliki perjuangan agar kita memiliki nilai yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak saat sekarang ini. Karena dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 berbunyi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan orang Kristen itu bersifat rohani, saudara-saudaraku, bukan secara fisik. Kita harus mengerti bagaimana rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memahami, saudara-saudaraku, bagaimana dunia sekarang ini. Banyak yang harus kita perjuangkan. Firman Tuhan katakan, kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Saudara-saudaraku, seperti apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Kalau kita berjuang melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Seperti apa yang disampaikan dalam kitab Yudas, dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Kita harus meminta pimpinan daripada Roh Kudus untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan ini. Dalam seluruh hidup kita, setiap manusia harus hidup berjuang dalam menjalani hidupnya agar bisa hidup. Semua orang berusaha, semua orang harus bergumul. Demikianlah manusia sejak jatuh, manusia pertama sejak jatuh ke dalam dosa.
Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, bukankah manusia harus bergumul seperti dalam pembacaan kita dalam Ayub yang ke-7 ayat yang pertama ini? Bukankah manusia harus bergumul? Pergumulan dalam Alkitab adalah kenyataan hidup yang dialami setiap orang. Baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pergumulan adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan setiap manusia. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa pergumulan, tetapi menjanjikan kehadiran Allah yang menolong setiap kehidupan kita, sehingga beban hidup kita dapat Tuhan selesaikan. Pertolongan Tuhan harus kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Semua orang dengan status apapun tidak terlepas dengan apa yang namanya pergumulan hidup, baik besar ataupun berat. Ayub mengibaratkan hidup manusia ini sebagai pergumulan atau perjuangan dari hari ke hari. Mereka seperti hari kerja seorang upahan yang menanti kerja. Bergumul dalam kekristenan adalah berjuang, berdoa, mencari kehendak Tuhan. Dalam kitab Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan, seseorang harus perlu memiliki keinginan dan ketaatan untuk melakukan dan memerlukan usaha agar hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Kita harus semakin giat dalam menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Kita harus semakin giat datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara-saudaraku, yaitu saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi Tuhan. Pergumulan Ayub adalah agar Tuhan memulihkan keadaannya. Ayub berkata dalam kitab Ayub yang pertama ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah pengakuan Ayub bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang ada. Ayub tidak berhak atas apa yang dimilikinya. Tetapi Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di saat harta bendanya diambil, anak-anaknya mati, sakit penyakit yang tidak kurang cepat sembuh, Ayub tidak putus asa, Ayub tidak menyerah, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam setiap kehidupannya.
di mana Ayub menggambarkan hidup ini sebagai pergumulan yang berat, di mana setiap hari seperti orang upahan yang bekerja keras dan menantikan upah yang tidak kunjung dibayarkan. Itulah yang menjadi beban hidup dan pergumulan dari Ayub. Pergumulan ini juga sama halnya yang dilakukan oleh seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia bergumul agar dia sembuh, di mana dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk berobat ke banyak tabib tanpa hasil, justru semakin parah sakit penyakit yang diderita oleh perempuan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ketika Yesus datang, ia mendekati Yesus di tengah-tengah keramaian dengan hati yakin. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja ujung jubah, aku akan sembuh." Dia memiliki suatu niat, ketaatan, dia memiliki iman yang kuat. Dia katakan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia berhasil menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya berhenti serta ia sembuh. Mari kita bayangkan, saudara-saudaraku, seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala harta bendanya. Tapi sakit penyakit yang dia derita tidak kunjung sembuh. Dia bergumul, saudara-saudaraku, bagaimana ia sembuh. Dia menjamah jubah Yesus, dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Teruslah anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman yang menyelamatkan perempuan yang terkena sakit pendarahan itu 12 tahun itu. Dia percaya bahwa Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup menyembuhkan dia, Allah sanggup menjawab setiap pergumulan hidupnya. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Raja. Dia adalah umat yang memperoleh hidup yang kekal. Iman itu adalah ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Hidup yang kekal itu adalah pemberian daripada Tuhan. Hidup yang kekal itu adalah anugerah Allah. Hidup yang kekal itu adalah abadi. Ayub menghadapi pergumulannya dengan tetap mempertahankan imannya. Sekalipun beban berat, persoalan hidup yang menimpa hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sampai istrinya berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi apa yang menjadi jawaban Ayub? Ayub mengatakan kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja? Marilah kita, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk." Dia berkata kepada istrinya, "Engkau seperti perempuan gila."
karena istrinya itu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Ayub. Dia katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Ya, harta bendanya kembali lagi, dia memiliki anak lagi. Dan akhirnya Ayub mengakui keajaiban Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang membawa ada pemulihan dalam hidupnya. Ayub merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Ayub penuh dengan perjuangan dalam kehidupannya. Ayub menggunakan perbandingan dengan budak yang merindukan naungan dan orang-orang upahan yang menantikan upahnya. Kalau kita baca dalam kitab Ayub yang ke-7 ayat yang pasal 7 ayat yang kedua tadi. Ayub mengeluhkan kerasnya hidup dan kesusahan yang dia alami. Ada 3 hal yang harus kita miliki untuk dapat menang atas pergumulan hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman. Dan yang kedua adalah kita harus tetap berdoa. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersyukur. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, namun kita harus memiliki iman, tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Jalan keluar pasti ada. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memiliki iman yang kuat dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang, karena Yesus peduli, Allah mengerti dalam segala persoalan yang kita alami. Karena kita percaya Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Allah sanggup melindungi kita dari berbagai angin topan dalam kehidupan kita. Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini Ayub adalah menjadi teladan bagi kita. Ayub dalam menghadapi pergumulan, dia mengalami hidup berat, beban yang berat, tetapi dia berjuang karena dia percaya Tuhan Yesus akan memulihkan hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apapun yang menjadi problema hidup kita, kesusahan, ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan, percayalah Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai segenap kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Tetapi marilah mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli.
ku simpan dalam hati. Tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan saat malam hari ini. Ibadah tengah minggu kami dapat lakukan, sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang bermain musik, yang memimpin pujian, dan yang melakukan jalannya rekaman kami ini. Kasih karunia Allah menyertai segenap kehidupan daripada setiap hamba-hamba-Mu. Terlebih-lebih firman Tuhan yang kami dengarkan saat malam hari ini, agar di dalam setiap pergumulan hidup kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, asal kami sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Ayub adalah menjadi teladan bagi kami saat malam hari ini. Dalam dia menghadapi segala persoalan hidup, dia percaya Tuhan memulihkan hidupnya. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, karena Yesus berdaulat dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kami yang hadir pada saat malam hari ini dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Baik kami dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini, begitu juga di luar sidang jemaat-Mu. Kasih karunia Allah menyertai segenap kehidupan kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau lihat keberadaan daripada sidang jemaat-Mu, karena Tuhan melawat segenap kehidupan mereka, dari yang termuda sampai yang tertua. Roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan,
yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan daripada sidang jemaat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mereka akan mendapat kelegaan yang daripada Tuhan, asal kami sungguh-sungguh datang berseru hanya kepada Tuhan. Berkatilah ya Allah kami ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang di gereja kami, Gereja Betel Injil sepenuh Jalan Baladewa. Hari Kamis dalam ibadah pos doa di Akonia. Hari Sabtu ibadah Fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda. Hari Minggu ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Hari Rabu dalam ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada-Mu, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memagari rumah gereja kami. Di saat kami beribadah kepada Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan akan terbit bagi gereja kami, sehingga orang yang lalu lalang mendengar bahwa para tetangga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah tersiar hanya nama Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati ya Tuhan presiden kami, wakil presiden beserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai kepala desa, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan kami, roda pemerintahan ini ada kasih yang daripada Tuhan melekat bagi segenap kehidupan daripada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sempurnakanlah segala doa permohonan kami saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.